فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an mubarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh Kitabil Ilm min Sahihil Bukhari, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 54, bab yang baru. Bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Bab yang membahas seputar orang yang duduk di akhir majelis, maksudnya duduknya di belakang, dan orang yang melihat celah di halqah kemudian dia maju ke depan duduk di celah tersebut. Itu yang akan kita bahas nanti. Jadi hadis yang akan kita baca nanti, hadis yang menyebutkan tentang 3 keadaan manusia. Tipe pertama itu tipe yang tinggi, yaitu orang yang ketika di majelis ilmu dia melihat celah, ada tempat untuk dia bisa maju, dia mencari celah itu dan maju. Itu yang pertama nanti. Yang kedua, dia pemalu tapi masih mencari. Maksudnya dia sengaja enggak duduk di depan, duduk di belakang karena pemalu. Tapi dia pun masih dapat ilmu juga. Yang ketiga ini yang parah. Yang ketiga ini dia justru berpaling dari majelis ilmu. Ada majelis ilmu dibuka, kajian Al-Qur'an Sunnah, dia malah berpaling, menghindar, menjauh, enggak pernah belajar. Allah musta'an. Tipe yang ketiga ini yang berbahaya nanti. Yang pertama, level pertama lah. Yang kedua di bawahnya. Yang kedua ini pemalu dia. Pemalu tapi enggak meninggalkan ilmu, dia tetap mencari ilmu, cuman duduknya di belakang. Paham ya? Yang pertama ini dia ketika melihat ada tempat celah yang kosong, dia maju depan. Itu tipe yang pertama. Yang ketiga ini berpaling dia. Sudah tahu majelis ilmu, kemudian dibuka ajaran Al-Quran was Sunnah yang diajarkan, dia malah berpaling, pergi. Yang ketiga inilah yang Allah Ta'ala berpaling darinya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Murid beliau Imam Muslim siapa namanya? Muslim al-Hajjaj Abu na'am Abul Husain. Na'am, dihafalkan ini ya. Jadi al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Kemudian Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi Abul Husain rahmatullah alaihim ajma'in. Kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail bin Muhammad bin Sa'ad imamun sabtun. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad. Qala haddatsana Ismail bin Muhammad bin Sa'ad imamun sabtun. Qala haddatsani Malik bin Anas imamu dar hijrah Abu Abdullah siqatun imamun faqihun. Paham ya? Imam Malik bin Anas imam dar hijrah Abu Abdullah. Dan sudah kita lewati ada kaidah yang sering disebutin para ulama.
Naam, imam yang 4 itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Kecuali siapa? Abu Hanifah. Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Abu Abdullah siapa? Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, Abu Hanifah yang beda. Paham? Jadi itu termasuk kaidah yang antum bisa mengkondisikan sehingga kapan dan dimanapun ada pertanyaan siapa kunyahnya Imam Syafi'i, Abu Abdullah. Siapa kunyah Imam Ahmad, Abu Abdullah. Siapa kunyahnya Imam Malik, Abu Abdullah. Yang berbeda Abu Hanifah. Paham? Abu Hanifah siapa namanya? An-Nu'man bin Sabit. Mafhum? Naam. Di antara 4 mazhab ini yang paling nyeleneh mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Dikenal dengan Ashabur Ra'yi. Orang-orang yang mengandalkan logika. Dan ini tertera, tercantum di dalam sejarah dan juga kitab-kitab para ulama ya. Nah, barakallahu fi. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimatullah alaih, beliau punya 6 artikel khusus menyebutkan tentang beberapa kejanggalan mazhabnya Abi Hanifah. Kalau tidak salah itu judulnya di awal permulaan itu Nasrus Sahifah. Nasrus As-Sahifah. Paham ya? Berkaitan masalah bagaimana barakallahu fi pemikiran Abu Hanifah. Naam. Qala atau an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah thiqatun faqih. Thiqatun faqih. An Abu Murrah maula Uqail ibn Abi Talib. Abu Murrah namanya adalah Yazid. Namanya adalah Yazid. Maula itu adalah mantan budak artinya. Maula itu artinya adalah mantan budak. Na'am barakallahu fiik. Anna Abu Murrah maula Uqail ibn Abi Talib akhbarahu. Bahwasanya Abu Murrah mengkabarkan kepadanya an Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, ma'rufnya namanya adalah Al-Harits bin Auf. Al-Harits bin Auf. Cuman masyhur dengan kunyah Abu Waqid Al-Laitsi namanya Al-Harits bin Auf. Al-Harits bin Auf. Paham ya? Al-Harits ibn Auf. Itu namanya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau duduk di masjid dalam keadaan para sahabat bersama beliau, an-nas para sahabat, it aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba datang 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Fa aqbala isnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahid. Kemudian yang 2 orang menghadap kepada Rasulullah SAW dan yang 1 pergi. Berapa orang tadi? 3 orang. Yang 2 menghadap, bertemu, berjumpa, duduk di majelis Rasulullah SAW. Yang 1 pergi. Yang 1 ini yang jelek nanti tipenya. Yang Allah Ta'ala berpaling darinya. Kita lihat. Qala, kemudian beliau berkata, rawinya sini, fa waqafa ala Rasulillah SAW. Kemudian 2 orang ini berhenti di hadapan Rasulullah SAW. Fa amma ahaduhuma, yang 2 orang ini, maka adapun salah satu di antara keduanya, fara'a furjatan fil halqah, maka dia melihat furjah itu celah, tempat kosong, melihat tempat kosong di halqah. Halqah itu lingkaran ilmu. Jadi halqatul ilm itu biasanya karena melingkar. Paham ya? Gurunya di tengah atau di pinggir, kemudian apa? Para tulabnya, para santrinya melingkar, halqah. Sesuatunya melingkar. Paham? Jamaknya halaqatun. Kalau mufradnya halqah, bukan halaqah. Paham ya? Lamnya disukuni lam, halqah itu yang benar. Jamaknya halaqatun. Kekeliruan orang sudah terlanjur keliru lisannya. Yang namanya orang ajam itu tetap yang namanya keliru tetap ada gitu ya. Ditanbih juga oleh para ulama, para masyayikh al-sunnah yang kami dengarkan waktu itu. Jadi kebanyakan orang kelirunya bilang halaqah. Ayo bikin halaqah, itu salah. Karena halaqah itu artinya adalah tukang cukur.
Kalau lamnya di fathah halaqah arti tukang cukur. Mufradnya halik. Halikun halaqatun. Kafirun kafaratun. Fasikun fasaqatun. Ya, fasaqah jamak dari fasik. Kafarah jamak dari kafir. Halaqah jamak dari halik. Makanya yang benar halqatun, lamnya disukun. Ayo bikin halqah, bikin halqah. Itu kalau kita ingin bergaya bahasa Arab itu loh. Paham ya? Jangan ayo bikin halaqah, yuk bikin halaqah. Satu halaqah 5 orang, satu tukang cukur 5 orang, atau beberapa tukang cukur 5 orang, bingung orang. Kalau orang Arab menjelaskan dan sesuai dengan apa? Barakallahu timbangan hurufnya halqah itu yang benar. Jamaknya baru halaqatun. Sudah dipahami ya? Nah, kekeliruan seperti ini mungkin aja terjadi karena yang namanya orang ajam ya kan, kemudian kadang-kala sudah terlanjur ma'ruf nih di lisan sebagian orang itu kadang ada aja kekeliruan. Seperti apa kemarin? Jid sama apa? Jiddah. Jid sama jiddah itu salah. Jid itu bersungguh-sungguh, jiddah juga sama. Tapi jad sama jaddatun. Jadi kalau ngajari anak kita itu yang benar sekalian itu loh. Jangan diplesetkan yang keliru. Kami enggak sengaja melesetkan. Kalau enggak sengaja melesetkan diluruskan sekarang. Mau kemana? Ke tempat jad, ya benar. Mau kemana? Ke tempat jaddah, bukan ke tempat jid. Masa jid? Ke tempat jiddah, salah juga. Jaddah, jaddatun. Jaddatun, jaddunnya benar. Paham insyaallah? Nah, seperti ini ya. Barakallahu fiik, lisan kita luruskan. Jadi ngajari anak kita, bahasa Arab dikit-dikit enggak masalah, tapi yang pas. Ya, yang sesuai dengan ejaan Arab dan juga sesuai dengan kaidah. Jaddun, jaddatun. Mafhum? Naam. Halqatun, halaqatun. Ingat-ingat ya, halqatun yang benar. Artinya halqah itu sesuatu yang melingkar. Halqatul ilm karena apa? Di situ ada seorang guru dilingkari oleh murid-muridnya. Melingkar. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum? Kita lihat di sini. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Adapun salah satu di antara keduanya, ini yang pertama, tipe tertinggi ini, maka dia melihat tempat yang kosong di halqah, akhirnya dia duduk di situ, duduk di dalamnya. Wa ammal akhar, ini yang kedua, tipe yang kedua, dia masih ikut taklim, ikut ngaji juga, cuman di belakang dia karena malu. Kita lihat. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, yang satunya, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka. Dia duduk di belakang mereka, di belakang jamaah, tapi dia masih di halqah. Paham ya? Masih berada di lingkupan ilmu. Jadi masih ada kebaikan di situ. Wa ammas tsalis, yang ketiga ini. Adapun yang ketiga, fa'adbara dzahiban, dia pergi membelakangi. Enggak ikut taklim. Paham ya? Enggak ikut belajar. Paham ya? Nah, mungkin karena kesibukannya dengan dunia atau yang semisalnya, itu yang tercela. Adapun kalau ada faktor yang lain yang udzur syar'i, kita tidak pernah mencela. Ya kan, mungkin sakit, mungkin ada kesibukan yang sifatnya harus dan tidak bisa ditinggalkan, itu lain dari pembahasannya. Ini berpaling gitu loh. Berpaling dari ilmu. Paham ya? Berpaling dari ilmu, tidak mau mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah, sibuk dengan dunianya, itu yang salah. Jadi paham ya? Kita tidak membahas orang yang sakit. Orang yang sakit itu ma'ruf, masyhur, udzur dah. Paham ya? Atau orang yang sedang ada kesibukan yang sangat yang tidak bisa ditinggalkan, itu ma'ruf juga. Tapi ini tipe orang ini yang ketiga ini, dia memang tipe orang-orang yang enggak mau belajar gitu loh. Berpaling gitu loh. Sudah jelas yang diajarkan Al-Qur'an Sunnah, qala Allah qala Rasul, malah menghindar, menjauh, enggak taklim, sibuk dengan dunianya. Sibuk dan qila wa qal, misalkan. Allahul musta'an. Yang tipe yang ketiga lihat ini. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian tatkala Rasulullah SAW selesai, beliau berkata, "Ala ukhbirukum 'anil nafar tsalatsa?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun salah satu di antara mereka yang pertama ini, maka dia adalah orang yang berlindung kepada Allah, maka Allah telah lindungi. Maksudnya bagaimana berlindung sini? Dijelaskan nanti maknanya adalah dia adalah orang yang peduli untuk mencari ilmu dan mengambil perkara yang Allah ridha, itu maksudnya. Nanti dijelaskan nanti yang mana awa ilallah itu maksudnya adalah akbala ila talabil ilm. Dia perhatian
dia apa? Barakallahu fiik, menghadapkan dirinya untuk mencari ilmu. Ini tipe yang pertama. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Lindungi dia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau yang namanya ilmu jangan pernah ditinggalkan. Kerja boleh, bisnis enggak ada larangan, transaksi enggak ada larangan, tapi ilmu jangan pernah tinggalkan. Paham ya? Ibaratnya ilmu ini adalah apa kemarin? Cahaya. Orang kalau hidup tanpa cahaya, itu ibaratnya orang yang hidup di dalam kegelapan. Paham ya? Bagaimana orang ketika hidup dalam kegelapan? Dia akan berjalan imma terpeleset, imma masuk jurang, imma akan nabrak sesuatu yang besar di hadapannya. Ya kan? Tapi kalau ada cahaya yang menyinari, dia akan berjalan dengan tenang dan tentram. Mau ke kanan, nyaman, ada apa? Ada cahaya. Mau ke kiri, nyaman, ada cahaya. Ke depan lurus pun cahaya ada di hadapannya. Ilmu maksudnya. Paham ya? Nah, berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, apa kata beliau? Kama huwa ma'lumun bi anna al-ilma nurun. Sebagaimana sudah perkara yang diketahui bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis yuhassinu lil insan itfa'an nur. Dan bahwasanya di sana ada iblis laknatullah alaih yang berupaya untuk memadamkan cahaya tadi. Tujuannya apa barakallahu fiik? Liyatamakkana minhu fid dzulmah. Tujuannya agar manusia ini semakin apa? Memungkinkan terjerumus dalam kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap daripada kegelapan kebodohan. Jadi jangan pernah rela, ridho kalau dirinya bodoh, jangan mau. Paham ya? Naam. Karena kalau orang bodoh itu mudah dibodoh-bodohin. Paham ya? Makanya jangan pernah ridho, rela penyakit itu ada pada diri kita. Harus siap. Siap untuk menghancurkan, menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Kita lihat sini. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fastahyallahu minhu, maka dia malu, maka Allah Ta'ala pun malu darinya. Tapi dia masih di majelis. Yang malu ini, dia masih di majelis dia enggak pergi, enggak pulang dia masih di majelis ilmu, cuman dia duduknya di belakang karena malu. Paham ya? Masih dapat ilmu enggak kira-kira? Masih dapat dia. Yang pertama ini semangat dan berani melihat ada lubang, ada celah, ada tempat kosong, maju ke depan dia, enggak peduli orang berkata apa. Paham ya? Karena dia pengen sekali dengan ilmu. Yang tipe pertama inilah yang nomor satu. Yang kedua ini, dia pemalu. Cuman dia ketika pemalu bukan meninggalkan majelis ilmu. Dia tetap belajar, cuman duduk di belakang. Di belakang jamaah tadi. Enggak masalah juga. Ini enggak dicela juga. Karena Rasulullah juga tidak mencela. Yang ketiga ini yang tercela. Apa yang ketiga? Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Maka dia berpaling dari ilmu. Akhirnya Allah Ta'ala pun berpaling darinya. Lihat, hati-hati barakallahu fi. Kalau orang sudah berpaling dari ilmu, antum saksikan bagaimana kehidupannya. Kelihatannya tenang, nyaman, padahal dia apa? Gelisah hatinya. Paham ya? Gelisah hatinya. Kenapa demikian barakallahu fi? Karena ilmu tidak ada. Paham ya? Nah, sedangkan hati itu perlu siraman ilmu gitu loh. Perlu siraman ilmu agar apa? Senantiasa tumbuh dan senantiasa mudah menerima kebenaran. Qala asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah, syarahnya lihat, kita baca sedikit. Hadzal haditsu sharihun fit targhib fil julus ma'as salihin. Penting ini. Di dalam hadis ini kata beliau, hadis ini merupakan sharih terang-terangan, memberikan motivasi. Targhib itu motivasi, dorongan. Memberikan motivasi dan dorongan untuk bermajelis duduk bersama orang-orang saleh. Lihat. Jadi kalau mencari teman duduk harus selektif. Jangan sembarang orang. Sudah sulit salafi, teman duduknya preman. Ya, kalau enggak preman, mantan preman yang masih ada benih-benih kepremanan misalkan. Nah, yang masih apa? Kumat-kumatan misalkan. Jangan. Mencari orang-orang saleh, orang-orang yang baik agar apa? Agar dia tercium baik juga. Ingat-ingat hadis yang sudah antum hafalkan itu. Masalu al-jalisis salih wal jalisis sau' kama thalika na barakallahu fika hamil miski wa nafikhil qir. Permisalannya teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, itu ibaratnya permisalannya seperti apa? Nah, berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Antum tahu penjual minyak wangi? Biasanya baunya wangi atau baunya enggak enak? Wangi. Antum duduk di sebelahnya, tercium bau wangi. Kalau punya uang beli minyak wangi serba wangi, kalaupun enggak punya uang biasanya dikasih minyak wangi. Pokoknya aromanya serba harum.
teman duduknya penjual minyak wangi. Maksudnya teman duduk yang baik itu walaupun antum sendiri nggak baik, kurang baik, tapi orang menilai, masya Allah si fulan baik. Lihat, kita bukan mencari penilaian orang, kita nggak mengharapkan penilaian orang lain, tapi secara tidak langsung orang menilai baik gitu loh. Itu intinya. Sudah pahami? Yang kedua, nafikhul kir. Apa artinya? Orang yang dikenal dengan tukang las, tukang pandai besi. Antum tahu tukang las? Percikan api-api ngeri kan? Baunya sedap nggak biasanya? Bau bakar-bakar. Antum duduk sebelahnya, ima akan menyobek pakaiannya kalau kena percikan api tadi, ima tercium bau yang tidak sedap. Semua serba tidak sedap. Antum sunni salafi, sorban nempel, jenggot panjang, ya kan? Sirwal maghribi. Tapi teman duduknya orang-orang suka mendem, mabuk, judi online, pinjol. Orang menilai, jangan-jangan ini bosnya, nah, gitu. Padahal al-sunnah dinilai bosnya, bayangkan, karena duduknya sama orang-orang tadi itu. Jadi orang penilaiannya barakallahu fiik akan lain gitu loh, walaupun dia baik, karena teman duduknya jelek. Makanya ada hadis yang Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah bersama siapa dia akan berteman. Dia temannya preman, suka pinjol, suka judi online, mendem mabuk, grammar, suka ngeprank, udah. Itu nanti akan terpengaruh, cepat maupun lambat akan terpengaruh. Paham ya? Nah, tahu grammar antum? Suka main gram. Apa gram? Game maksudnya. Paham ya? Gamer. Bisa dipahami? Nah, hati-hati kalau mencari teman duduk yang baik, selektif barakallahu fiik. Jangan salah mencari teman duduk akan dinilai jelek padahal orang yang baik. Mafhum insyaallah ini? Kata beliau, motivasi dorongan untuk duduk bersama orang-orang saleh wal hasu 'alal julus fi halaqatil ilm syar'i, masyaallah, lihat ini. Dan dorongan motivasi itu duduk di apa? Di halqah ilmu syar'i, di mana diajarkan Al-Qur'an sunnah, qala Allah qala Rasul, dari kalangan majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir. Paham ya? Ingat-ingat ya, majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan majelisnya hizbin, bukan majelisnya ahlu bid'ah wad dhalal. Ingat kalamnya Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahmatullahi alaihi, apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayumdun ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, summa yumdun ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Lihat, ternyata dari ahli sunnah diambil hadisnya. Ahli sunnah lah. Dilihat lagi, ternyata dari ahli bid'ah, ahli ahwa fala yukhad hadithuhum, enggak diambil hadisnya. Ini dorongan motivasi buat kita semuanya. Jadi halaqatul ilmu syar'i, halqah diajarkan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an sunnah, maka jangan pernah tidak menghadiri. Paham ya? Ibaratnya kalau kita baca artikel tulisan itu, orang mungkin banyak yang kadang-kala hanya berangan-angan mengatakan, duhai seandainya ada waktu luang, kami akan datang di majelis ilmu. Paham ya? Tapi enggak pernah berpikir meluangkan waktunya. Bisa dipahami? Itu salah. Tapi seharusnya dia itu meluangkan waktunya untuk mencari ilmu. Jangan nunggu waktu luang. Waktu luang itu tidak akan pernah luang kalau digunakan perkara-perkara yang lain, dan ujung-ujungnya enggak belajar itu loh. Tapi kalau meluangkan waktu berarti apa? Sadar diri, sadar posisi. Luangkan waktu untuk mencari ilmu. Sisanya silakan. Bisa dipahami ya? Karena waktu adalah ilmu. Waktu itu adalah ilmu. Kita lihat dikit lagi. Sawa'un kana fi ma yata'allaq bi ahkamil Qur'anil Karim aw as-sunnah al-mutahharah. Masyaallah. Baik ilmu tersebut berkaitan masalah hukum-hukum Al-Qur'an was sunnah. Hukum-hukum Al-Qur'an was sunnah yang suci, atau awil kutub al-mu'allafah al-mustamadah min al-Qur'anil Karim was sunnah mutahharah, atau kitab-kitab yang disusun, yang karang, yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ka kutubil aqaid, seperti kitab-kitab akidah. Pelajari akidah, pelajari tauhid. Kalau tauhid itu seringnya fokusnya kepada uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat sedikit. Tapi kalau akidah seringnya dibahas itu adalah lebih umum. Paham ya? Lebih umum. Mencakup situ ya tauhid juga. Cuman biasanya dibedakan tauhid dan akidah. Wa illa barakallahu fiik, tidak jauh beda dalam hal pengajarannya. Cuman lebih umum akidah itu. Paham ya? Nanti masalah rukun Islam ada di situ, rukun iman di situ, tapi tauhid itu biasanya fokus ketiga tadi. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Mafhum? Naam. Kita lihat di sini. Wa kutubus siyar, dan kitab-kitab membahas seputar sirah. Penting juga sirah nabawiyah ini ya. Pelajaran sirah, bagaimana kisah perjuangan Nabi, bagaimana ketika awal kali beliau dilahirkan, kemudian bagaimana ketika beliau barakallahu fik tumbuh dewasa, bagaimana beliau diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa, bagaimana perjuangannya, bagaimana perang apa saja yang beliau ikuti. Itu penting juga agar memberikan motivasi buat kita. Wa kutubil athar, dan juga kitab-kitab hadis. Jadi jangan sampai terlewatkan enggak hafal hadis sama sekali. Paham ya? Walaupun pendek-pendek tidak masalah. Kalau antum ingin barakallahu fik namanya inisiatif, barakallahu fik, inisiatif. Itu kadang-kala ada tipe santri yang inisiatif, dia ngumpulin hadis pendek. Dulu anak pernah menyaksikan, itu bagus sekali. Jadi dia punya buku khusus, buku tulis khusus yang kosong. Setiap kali dia dapat hadis pendek, dia masukkan. Innamal a'malu binniyat, pendek kan walaupun panjang, itu potongannya masukkan. Nanti dapat lagi masukkan. Enggak terasa sudah tiba-tiba 100 lebih hadis yang dihafalkan. Tapi pendek semuanya. Kita menilai bukan masalah pendeknya ya, tapi ada yang dihafalkan itu loh. Paham ya? Itu namanya inisiatif, sadar diri. Daripada nunggu harus hafal yang panjang, ketika dapat pendek masukkan. Ya kan? Misalkan kullu ma'rufin shadaqatun, pendek kan? Siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, tulis pendek. Ya kan? Tabassumu kali akhika shadaqah, masukkan. Ya kan? Seperti itu. Matlul ghani dzulmun, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu bayar kedzaliman, masukkan. Dikit-dikit masukkan. Lama-lama enggak terasa ratusan hadis dihafalkan, tapi pendek. Tapi kan berhujjah gitu loh. Iya kan, man hafizal hadis apa? Qawiyat hujjatuh, barang siapa yang hafal hadis akan kuat argumennya. Tapi kalau enggak dihafalkan Al-Qur'an wala hadis wala sunnah, itu ya kurang. Allah musta'an. Kita lihat. Wa kutubur rijal ila dzalik, dan juga kitab yang berkaitan masalah rijal. Apa maksudnya ini? Maksudnya kutubur rijal itu kitab yang membahas seputar keadaan para perawi. Seperti apa kitab yang paling bagus? Kitab karya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal bagus. Antum buka kalau kurang percaya. Beliau menyebutkan keadaan para perawi hadis dan sebutkan juga lebih panjang dari itu siapa aja yang meriwayatkan dari dia. Dan dia ini meriwayatkan dari siapa saja. Paham ya? Diringkas oleh Al-Hafidz menjadi Tahdhibut Tahdhib. Lebih tipis lagi walaupun masih 4 jilid. Masih 4 jilid ya, Tahdhibut Tahdhib, cetakan Saudi itu. Diringkas lagi menjadi 1 jilid, Taqribut Tahdhib, Al-Hafidz juga. Nah, biasanya kalau para santri di Yaman waktu itu kemana-mana kalau dia udah belajar mustalah, pegangannya takrib ini, 1 jilid. Karena mudah dibawa. Itu simple, mudah dibawa, disebutkan misalkan Syu'bah bin Hajjaj misalkan. Siapa dibuka ternyata Amirul Mukminin hadis, simple aja. Amirul Mukminin hadis, seperti itu. Jadi kalau yang simpelnya tadi Taqribut Tahdhib. Kalau ingin tebal, Tahdhibul Kamal. Ingin sedang tapi juga masih tebal juga, Tahdhibut Tahdhib. Ingin yang ringkas tadi, Taqribut Tahdhib. Itu kitab rijal semua itu. Jadi kalau terbuka atau nemu fulan bin alan kadzdzab, dajjal itu udah biasa. Dajjal loh, enggak sembarangan loh. Paham ya? Itu udah biasa. Di kalangan para imam jarh wa ta'dil biasa, fulan bin alan kadzdzab, fulan bin alan dajjal, fulan bin alan dhaifun fil hadis, imamun fis sunnah. Lihat. Kalau masalah hadis dia dhaif, tapi kalau masalah sunnah dia imamnya. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin, manusia itu kan hafalannya berbeda. Kita kan punya hafalan mungkin ada yang lemah, tapi dia dalam masalah sunnah kuat memegangnya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, seperti itu kadang antum jumpai. Jadi jangan mengatakan ekstrim ini, masa seorang perlu bilang dajjal. Dajjal artinya kadzdzab artinya. Jadi kalau belum pernah belajar kadang mungkin ekstrim kan. Fulan min alan dajjal. Dajjal itu kadzdzab artinya. Dari kata dajjal. Ya nanti kalau belajar mustalah akan nemui itu nanti. Paham ya? Sehingga jangan langsung melihat ekstrim, lihat dulu apa maknanya. Bukan dajjal kabir yang besar yang kan muncul nanti, bukan. Dajjal ai kadzdzab, dari kata ad-dajjal al-kadzib. Mafhum? Yang terakhir kata beliau, wa kutubir rijal ila dzalik min ulum syariah wa wasailha, berupa ilmu-ilmu syariat dan juga sarana-sarana perantara, media yang menghantarkan kepadanya. Walidzalika ja'al hasu wa targhib linnas. Oleh karena itu datang dorongan motivasi. Dan juga penyemangat kepada manusia liyajlisu fi halaqatil ilm, agar mereka duduk di halaqatil ilm, duduk di majelis ilmu.
mendengarkan qala Allah qala Rasul, liyastafidu khairan, agar mereka mengambil faedah berupa kebaikan, wa yansuruh, dan agar mereka menyebarkan kebaikan tersebut finnas, di hadapan manusia, ta'asiyan bir rusul al-kiram, dalam rangka mencontoh para rasul yang mulia, wa du'atul Islam, dan juga mencontoh para dai Islam yang mereka menyeru kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Dikit lagi titiknya itu, pas di titik bawah itu, titik atas itu apa? Wa fil hadithi bayanun annal julusa fil halaqat min da'bis salihin. Lihat, di dalam hadis ini ada pendalilan, penjelasan bahwasanya duduk di halaqatul ilm, ingat-ingat duduk di halaqatul ilm, duduk di majelis ilmu termasuk kebiasaan orang-orang saleh. Lihat, kebiasaan orang saleh itu duduknya di majelis ilmu, bukan nongkrong di pinggir jalan, kemudian enggak jelas apa yang dibicarakan, ya kan? Kemudian ujung-ujungnya mendem mabuk, Allahul musta'an. Nah, ujung-ujungnya zaman sekarang nge-vape. Sunni salafi nge-vape. Tahu nge-vape akhdal kalian? Bukan obat nyamuk ya. Vape, vape yang dihirup yang kayak peralon itu. Paham ya? Nah, peralon kecil yang dihirup keluar asapnya itu. Tulisannya vape ya kan? Bacanya vape itu kan? Bukan vape yang obat nyamuk semprot, bukan ya? Sunni salafi nge-vape, Allahul musta'an. Nah, salah. Ternyata dapat fatwa dari salah satu dai hizbiyin, Allahul musta'an. Katanya bukan rokok, katanya itu cuman untuk apa? Untuk penyegar penyegar tenggorokan katanya. Allahul musta'an. Lalu telusuri barakallahu fiik. Sebenarnya dia itu salah. Dia kalau dibanding rokok yang dari tembakau beda memang. Rokok-rokok yang ada itu dari tembakau kan biasanya kan. Kalau ini mungkin kalau kita perhatikan kelihatannya cairan, diisi ulang pun bisa gitu loh. Tapi kan pakai baterai elektrik kimia. Lebih berbahaya, efek sampingnya mungkin belum nampak sekarang. Mau milih rasa stroberi ada, rasa mocha juga ada, cappuccino juga ada. Anak enggak nyoba loh ya. Tertulis di situ pinggir jalan, tertulis. Paham ya? Maksudnya apa ini sebenarnya yang mereka kok katanya boleh, ternyata bahaya sekali. Yang bilang itu bukan istilahnya orang biasa, namanya dokter juga yang mengatakan bahwasanya itu lebih bahaya sebenarnya. Karena kimia sebenarnya. Cairan. Dihirup habis isi ulang. Jangan pernah terpengaruh yang seperti itu barakallahu fiik. Sangat tidak layak. Nah, kelihatannya bahwa stabilot ditaruh sini kira stabilot, dihirup namanya vape. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Bahwasanya dalam hadis ini ada penjelasan duduk di halaqatul ilm, halaqatul ilm merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Wa dalilun ala hirsil muhtam bil julusi halaqatul ilm. Dan juga dalil yang menunjukkan apa semangatnya, perhatian penuh duduk di majelis ilm, lisama'il ilm, untuk mendengarkan ilmu, lil amal bih, dan untuk beramal dengannya, wa da'wat ilaih, dan berdakwah kepada ilmu tersebut. Mafhum? Jadi pentingnya orang belajar, setelah belajar diapakan ilmunya novel? Diamalkan. Setelah diamalkan diapakan? Didakwakan. Ketika berdakwah ngapain? Sabar. Paham ya? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.